Penjelasannya seperti apa? Lebih kepada kondisi hukum terkait dengan permasalahan hukumnya aja. Sama status Lucinta Luna sendiri terkait dengan adanya proses sekarang penahanan ya, penangkapan dan penahanan dari Lucinta Luna. Oke, mengenai proses penangkapan itu maksudnya gimana Bang ya? Apakah ada kesalahan prosedur atau seperti apa Bang? Oh enggak, kita justru sangat mengapresiasi ya Polres Jakarta Barat yang telah melakukan ada operasi ya, kalau salah operasi pada hari tanggal 11 ya, tanggal 11 Februari pukul 1.30 di apartemen milik pribadinya Lucinta Luna di Bilangan Tamrin Resident. Kita sangat mengapresiasi lah. Tidak ada maksudnya untuk bertentangan dengan pihak kepolisian. Justru kita berterima kasih. Justru dengan ini mungkin nantinya Lucinta Luna sendiri, teman-teman sendiri tahu seperti apa sebenarnya Lucinta Luna itu. Kenapa sampai akhirnya ditangkap oleh pihak Polres Jakarta Barat. Bang, sejak kapan sih Bang Abang ditunjuk sebagai kuasa hukum? Ditunjuk sejak hari berarti tanggal 12 ya? Tanggal 11 Februari, hari itu juga. Hari itu juga. Hari itu juga ditunjuk. Ya Bang, sebagai kuasa hukum, langkah hukum apa sih Bang yang akan dilakukan Ya. untuk seorang Lucinta Luna? Ya. Jadi gini, mungkin kita kalau terkait langkah hukum kita nggak bisa sampaikan secara detail karena itu kan ada materinya ya. Cuma yang pasti bisa kita sampaikan. Sekarang ini kan memang teman-teman juga sudah tahu kemarin LL ini dibawa ke Lido ya, ke BNN di Lido. Itu kan mau diperiksa lagi untuk rambut dan urinnya. Nah, jadi mungkin dari situ adalah nanti memang kita ingin mengupayakan supaya ini Lucinta ini direhab. Nah, tapi keputusannya kan tentu kan itu ada di pihak Polres Jakarta Barat. Kaitannya dengan itu, makanya inilah kita mau sampaikan juga di press con hari ini. Sebenarnya harus dipahami teman-teman semua, Lucinta Luna itu menggunakan psikotropika bukan untuk senang-senang, tapi memang karena dia itu depresi akibat sering dibully di media sosial. Ini nanti kalau boleh nanti ditunjukkan ada videonya, kita bisa sampaikan. Nah, gara-gara itulah kemudian Lucinta Luna terpaksa menggunakan psikotropika ini. Psikotropika ya, bukan narkotika. Nah, tentu harapan kami dengan ada dasar gangguan seperti ini karena dia depresi, kami sangat berharap besar ke Polres Jakarta Barat bisa bijak dalam mengambil keputusan terhadap status dari klien kami ini. Mungkin itu, tapi seperti apa prosesnya ini masih dalam proses semuanya. Kami di sini fokus untuk membela, mengawal Lucinta Luna, mendampingi dia, karena nanti masih akan ada rangkaian pemeriksaan yang insentif terhadap Lucinta. Jadi kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Konferensi pers lalu kan bilang katanya menurut pengakuannya ya LL kepada polisi bahwa dia baru pakai dalam 6 bulan. Nah, pengacara sendiri yang diketahui apa ya Bang? Sejak kapan gitu dia memakai obat-obatan? Memang dia dalam 6 bulan ini yang sebenarnya kalau teman-teman tahu lihat sosial media sendiri kan ada yang orang-orang yang membuli dia itu yang selalu intens, sangat intens membuli Lucinta. Nah, sebenarnya kenapa baru 6 bulan ini dia lebih kalau dia bilang 6 bulan ini memang dalam 6 bulan ini dia tidak pernah membalas, dia tidak senyum-senyum, tapi sebenarnya dia stres banget. Kami akan tayangin nanti seperti apa Lucinta Luna kalau dia tidak pakai obat itu, obat penenang itu. Sampai seperti apa Lucinta Luna itu kondisinya kalau dia tidak mengkonsumsi obat penenang. Tapi berarti obat penenang itu sudah berdasarkan rekomendasi dokter, pemeriksaan dokter atau psikiater begitu? Lucinta Luna memang berobat. Saya pastikan dia memang berobat ke dokter. Malah sebenarnya sebelum penangkapannya sebenarnya kita udah mau bawa dia ke psikiater sebenarnya untuk pengobatan lebih lanjut. Tapi dia makanya tahu seperti apa obat itu. Dia itu karena memang dia berobat, makanya dia tahu masalah obat itu. Jadi memang obat yang dikonsumsi mengandung psikotropika. Ya mestinya itu memang resep dokter. Hanya dokter yang bisa memberikan itu. Cuman kan makanya secara pengembangan dari Polres Jakarta Barat kan ada penahanan lagi nih.
Karena Pengedarnya. Lucinta Luna dapat obatnya dari siapa? Nah, dan orang juga udah ditahan. Nah, nanti kita lihat sendiri lah seperti apa kondisi Lucinta Luna kalau dia tidak pakai obat. Tapi apakah ada surat dari dokter, Bang? Nah, untuk penangkapan kemarin itu memang tidak ada. Dia beli dari temannya. Kita bukan pengen lebih daripada penyidik lah. Ini kan karena lagi penyidikan. Memang obat itu dibeli ke temannya. Karena memang dia sangat butuh obat itu karena dia stres. Tapi kan katanya anjuran dari dokter ya Bang, kenapa nggak mendapatkan obat itu dari Nah, dokternya langsung? masalah gini, dia belum tentu bisa tiap waktu ke dokter kan. Dengan kesibukannya dia juga. Dia kan kemarin baru kejadiannya setelah dia pulang dari Bali. Dia baru pulang dari Bali, besoknya kejadian ini. Dan memang dia belum sempat ke dokter. Tapi Bang, untuk di awal itu resep ada berarti awal dia ke dokter. Selama berarti ada ini resep. kalau dia ke dokter ya masih ada. Tapi kan kalau resep kan langsung diambil kalau di apotek. Tidak boleh disimpan kan. Kan tidak boleh di copy terus kan nggak boleh kalau resep dokter. Apalagi obat ini kan obat yang kalau saya bilang tidak boleh beredar di segampang itu. Tapi Lucinta sendiri menyimpan resep itu. Kan biasanya Oh kalau resep tidak obat- bisa ada resep itu. Habis ditebus kan diambil. Tapi apakah Bisa. nantinya pihak abang akan mengajukan dalam konteks penyidik akan memeriksa dokter tersebut gitu, Bang? Oh silakan, kan memang dia berobat kok. Dia berobat ke dokter. Biasanya kalau berobat ke dokter mana gitu Bang, kalau kita boleh tahu? Nanti rahasia lah, itu masih Itu masih nanti materi kewenangannya lah, nanti. ke pihak kepolisian. Intinya kita mengapresiasi lah pihak Polda Jakarta Barat. Kita juga memohon mudah-mudahan ini bisa objektif bahwa memang Lucinta ini adalah korban dan dia ini memang seorang pesakitan. Korban dari bullying dan dia ini pesakitan. Memang ada gangguan pada Lucinta Luna. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti lah. Intinya kita berterima kasih sama Polres Jakarta Barat yang sampai saat ini kerjanya sangat maksimal dan Polda Metro Jaya terutama. Oke, Bang, sedikit Bang, ada ditemukan barang bukti berupa pecahan ekstasi itu sendiri kan belum ada yang tahu punya Kita siapa. tidak mau komentar itu karena untuk barang bukti segala macam itu nanti masih dalam penyidikan. Ranahnya di penyidikan. Ranahnya bukan di kita, itu ada di pihak kepolisian. Tapi dia yang diketahui oleh pihak pengacara apakah dia pernah memakai ekstasi juga gitu? Intinya gini, barang bukti itu kalau masalah disebut saya nggak tahu ya ekspresi itu katanya ada di tong sampah. Saya nggak bisa komentar apapun, itu kewenangan kepenyidikan seperti apa nantinya. Bang, kenapa ketika LL takut dibully di media sosial namun dia melakukan hal tersebut di media sosial, melakukan banyak postingan bla bla bla, Bang? Banyak postingan apa ya? Ya postingan dirinya tentang kesibukan apa segala macam. Itu dia hanya untuk menyenangkan, dia seorang entertain. Dia mau nggak mau, kalau mau eksis ya seperti itu. Cuman kan dia tidak pernah menyakitin orang atau apa, tidak ada. Dia hanya concern hanya untuk diri dia sendiri. Kalaupun kalau dibullying itu kan yang tahu dia yang merasakan, dia yang tahu stresnya seperti apa. Orang-orang di sekitar dia yang tahu dia Lucinta Luna itu stresnya seperti apa. Ya kan memang kalau dari postingan-postingan setiap apa yang dia posting mau IG story maupun konten di viral itu kan jadi viral. Tapi juga di komen-komennya kan juga tentu ada yang pro dan kontra. Nah itu ternyata dipendam sama Lucinta, kemudian itu jadi depresi. Makanya mau nggak mau dia gunakan itu. Jadi ini balik lagi, obat yang digunakan itu bukan untuk senang-senang. Lain halnya kalau untuk senang-senang ya, ini memang mau nggak mau dia terpaksa gunakan untuk bisa menekan depresinya itu. Itu problemnya gitu. Nah Terkait gender kemarin, ini kan masih ada perdebatan kemarin kan, tapi akhirnya tadi Kabid Humas gelar rilis bilang bahwa sudah ada surat penangkapan. Memang dari hari pertama penangkapan tidak diberikan surat hasil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait Itu gender. bukan kewenangannya ini. Yang mesti dilihat kan dari kalau masalah status itu kan dilihat aja dari KTP-nya, selesai mestinya. Nah kalau misalnya ada yang beredar, kita nggak mau komentar itu. Yang jelas status dari Lucinta Luna saat ini adalah perempuan. Soalnya kan di hari pertama rilis kan ada perbedaan. Saya nggak ngerti Gitu. dari pihak sana juga dapatnya seperti apa. Itu yang sebenarnya kita pertanyakan juga, kenapa bisa ada statement sebelumnya yang seperti itu dibandingkan dengan paspor lah segala macam. Itu mestinya tidak bisa. Mestinya dilihat dulu fisiknya seperti apa. Kalau yang diambil dari sosial media susah juga gitu dipertanggungjawabkan. Intinya hari ini statusnya adalah perempuan.
Bang, tapi dari sisi Lucinta sendiri ada keberatan nggak sih yang diangkat jadi status seksualnya? Ada keberatan nggak? Oh dari jelas pihak lah, polisi? itu pasti. Salah satunya yang bikin dia stres kan itu sebenarnya. Apalagi orang-orang yang membuli dia yang setiap hari itu. Ya intinya kita untuk terhadap yang bully-bully ini juga kita sedang lagi proses loh. Sebenarnya sudah berproses. Tinggal nunggu waktu aja. Sudah ada laporannya semua segala macam terhadap orang-orang yang bully-bully di media sosial itu sebenarnya udah ada. Dan ini sedang ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya. Laporannya pun sudah ada, sedang diproses. Untuk laporannya sendiri itu siapa yang dilaporkan, Bang? Akun? Adalah nanti lihat aja lah. Akun-akun Saya atau yakin kok personal? dalam waktu dekat. Ya. Akun-akun atau personal? Ya akun-akun dan personal. Sejauh ini sudah mengantongi berapa akun, Bang? Untuk laporan itu? Yang mungkin yang paling parah tuh ada 3 kalau salah. 18 kita lapor. Ya 18 akun. Ada 18 akun yang dilaporkan. Ya. Itu atas permintaan LL. Atas permintaan LL dan manajemen. Bang, kapan Bang laporannya Bang lapor? Sudah lama, sudah dari sebulan yang lalu sudah ada. Artinya sebelum kejadian ini Bang bisa bilang seperti Sudah. itu? Makanya dia depresinya seperti itu. Betul. Ada akun beberapa artis nggak sih Bang? Nah, termasuk ada akun artis juga. Kan ada beberapa akun artis yang selalu menyerang Lucinta Luna tuh. Ya pokoknya lihat Yang- aja lah. Belum. Ya, nanti ada waktunya lah, ini lagi proses pokoknya. Tunggu aja. Tapi tadi ada yang menyebutkan bahwa Lucinta sempat depresi sama bulian rekan artis. Ini masuk nggak, Bang, di situ? Ya saya nggak mau jelasin, yang jelas ini faktor dari bullying ini. Ini bullying ini yang parah sampai saya juga nggak tahu ya kenapa ternyata Lucinta Luna tuh stresnya sampai seperti itu. Kita juga baru tahu setelah kejadian ini, makanya kita berterima kasih. Kalau dengan kejadian penangkapan di Polres Jakarta Barat, kita nggak tahu kondisi Lucinta Luna seperti apa dan bahayanya seperti apa. Ada indikasi Lucinta akan dijerat dengan pasal berlapis, Bang? Lucinta Luna? Oh enggak, kita serahkan pada penyidik. Kita pokoknya mendukung. Kalau memang narkoba, kita support kok. Narkoba harus diberantas. Berarti akan Oke. mengajukan rehab. Kita akan ngajukan permohonan rehab. Jadi kita lihat aja seperti apa Lucinta Luna kalau nggak pakai obat itu. Gedein aja. Gede. Bentar, Bang. Terus saking dia depresinya terus seperti itu. Bentar, mau boleh di... Diulang ya. Diulang ya. Ada lain? Itu kapan lagi? Boleh, Bang. Berapa Lagi ya. Iya, Bang. Ini pihak kepolisian belum punya ini. Ini hari ini kita kasih tunjuk. Ini gimana, Bang? Maksudnya itu dia saking depresinya kah atau seperti apa, Bang? Akhirnya- Saking depresinya dan dia butuh obat itu. Hmm. Itu makanya Abbas kan dari si Abbasnya kan sampaikan apa kata-katanya tuh. Kamu bisa. Kamu bisa nggak pakai obat itu? Nggak pakai obat itu. Bang, artinya kalau ngeliat dari dalam keadaan itu berarti dia udah mulai ini dong Bang, apa namanya? Ketergantungan. Ketergantungan dengan obat itu dong Bang? Sebenarnya bukan masalah ketergantungan ya. Itunya artinya gini, ketika dia depresi, kemudian dia timbullah seperti itu. Untuk bisa menenangkannya adalah memang harus dikonsumsi obat itu. Jadi bukan masalah ketergantungan ya. Artinya nggak termasuk dalam ketergantungan ya dengan hal itu ya? Bisa bilang seperti itu. Ya? Jadi tidak ada ketergantungan obat, tapi maksudnya dengan kondisinya itu kalau ternyata dia depresi dipakailah obat itu. Tapi kalau enggak kondisi normal ya udah biasa aja. Nah, tapi buat maintain itu tentu dia juga berobat ke psikiater. Berarti pihak kuasa hukum sendiri akan memberikan surat rekomendasi dari Kita dokter akan tersebut? mengajukan permohonan dan nanti itu strategi kita lah. Kita akan coba memohon kepada pihak kepolisian, terutama Polres Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya lah. Karena kan Polres Jakarta Barat juga kan tetap di bawah Polda Metro Jaya, bisa menilai secara objektif Lucinta Luna ini seperti apa. Kasihan. Dia ini sebenarnya adalah korban sebenarnya. Justru korban. Untuk obat digarisbawahi berarti Riklona dan Tramadol itu. Ya. Untuk 2 obat itu ada waktu konsumsinya nggak sih, Bang? Berapa kali sehari, berapa kali? Enggak, dia tidak rutin pakai obat itu. Kalau dia sudah stres banget sampai dia sudah nggak tahan baru dia pakai obat itu. Itu pun setahu saya tuh Abbas itu selalu berusaha untuk menahan dia untuk tidak pakai, coba ngelawan untuk tidak pakai obat itu. Kalau misal dia lagi stres seperti itu, makanya kita tayangin hari ini. Bang, itu dibuat videonya tanggal berapa, Bang? Wah itu jauh sebelum Waktu dia membunuh diri di Jogja. Nah, Karena itu kita nggak mau kasih.
Itu pada saat di Jogja dia sempat mau bunuh diri. Itu berapa bulan yang lalu ya? Bulan November. Itu akibat dari bullying itu bang. Betul. Iya. Karena dibully itu. Fotonya mamahnya, foto mamanya udah meninggal, dinaikin sama salah satu selebgram, terus dibilang mama lu mampus gara-gara sokap lu mampus gara-gara lu. Ya. Itu. Jadi bisa dibilang selebgram itu mau dilaporkan bang ya? Ya. Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Selebgram kamu tadi bang ya? Pokoknya sudah. Iya macam-macam. Pihak itu sudah banyak kita macamnya. laporkan. Iya. Bukan Selebgram macam-macam. Ada juga mungkin akun-akun anonimus ada juga. Ada juga. Tapi ada keterangan dari rekan artis juga yang pernah kenal dia, katanya Lucinta ini sudah pakai sebelum dari 6 bulan Dari 2016. Nah, gini. 2016. Kalau misalnya ada keterangan tersebut itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak dia bisa kena undang-undang ITE. Hati-hati bicara. Karena sekarang orang berbicara pun harus hati-hati. Kalau tidak ada fakta dan buktinya, hati-hati, itu bisa fitnah jadinya. Bang, untuk yang itu berarti berdasarkan resep dokter ya, konsumsi pas ada. Ya mestinya dia, makanya kalau salah yang ditahan saat ini, kalau salah beli dari dokter, habis itu kalau salah dapat dari dokter, terus dijualnya ke Lucinta, makanya ditahan sekarang. Kalau salah ditahan ya, kalau salah lapor Jawa Barat. Karena memang harus pakai resep dokter. Oke, tapi kenapa Lucinta malah membeli ke orang itu, bukan Bukan ke dokter? ya, karena mungkin belum sempat ke dokter segala macam, temannya bisa apa gimana. Kita nggak tahu. Kita lagi proses penyidikan gini. Proses penyidikan di Polres Jakarta Barat masih berlangsung dan kita juga masih menunggu hasil kemarin tesnya Lucinta di BNN. Jadi mohon bersabar aja. Mungkin 3-4 hari ini juga udah hasilnya ketahuan. Bang, sebelum dia menggunakan obat itu 6 bulan yang lalu, dia gimana caranya dia supaya nggak depresi? Apakah dia memang pakai 6 bulan itu dalam jelang waktu 6 bulan? Pakai itu bahasanya apa ya? Maksudnya mengkonsumsi. Gini, dia hanya situasional aja kok. Bukan di saat dia memang sudah depresi dia baru pakai. Bukan dia yang tiap hari mengkonsumsi. Enggak, itu enggak. Penggunaan situasional ini dianjurkan oleh dokter. Ya, mestinya kalau dia stres memang pakai obat itu. Itu dokter, anjuran dokter. Enggak bang, sebelum dia menggunakan obat itu, mengkonsumsi obat itu, cara dia supaya nggak depresi terhadap perundungan atau bullying itu gimana? Iya banyak support dari manajemen juga, dari kan manajemen juga ada timnya, ada juga tim manajemen yang menghandle hari-harinya dari Lucinta kan. Jadi salah satu caranya tentu ya bikin dia happy, refreshing mungkin. Dengan cara dia jalan-jalan ya tentunya kan menyemangati kalau salah terakhir dia ke mana tuh, ke Korea apa kemana jalan ya, ke Korea, sempat ke libur panjang juga ke Australia kalau nggak salah ya. Nah tadi saya mau luruskan sedikit tadi yang masalah resep itu ya, maksudnya ini kita bicara penyidikannya, sebenarnya kalau masalah resep dan lain-lain itu lebih baik ditanyakannya ke pihak kepolisian. Kenapa? Karena sebenarnya resepnya itu disampaikan kepada IF, kemudian IF lah yang membeli, kurang lebih begitu. Nah tapi intinya selebihnya, jadi jangan nanti diputar jadi seolah-olah tuh resepnya tuh disalahgunakan atau apa, tidak seperti itu. Nah makanya lebih baik, karena itu juga materi, semuanya masih dalam pemeriksaan intensif, kita lebih baik kita bertambah tidak kami komentari lah, nanti jadi berkembang. Ya karena itu materi dari penyidikan. Jadi kita hargain aja pihak Polres Jakarta Barat penyidikannya seperti apa. Kita support untuk pemberantasan narkoba, kita support. Tidak boleh ada narkoba. Kita juga kecewa sebenarnya kalau misalnya memang kasusnya narkoba, kita juga nggak akan mau bantu Luna. Terus terang, karena kita ikut serta memberantas narkoba. Tapi karena ini obat yang mengandung isinya obat yang mengandung psikotropika yang dia pakai benzo itu ya, kandungan benzo itu, dan ternyata ada histori di balik itu semua, maka kita bersedia membantu Luna. Bang, kan kalau masalah bullying ini kan udah lama sebenarnya ya Bang ya. Kenapa sih Bang baru terakhir 6 bulan? Memang 6 bulan ini yang paling parah. Tapi kan sebelum-sebelumnya juga parah juga gitu Bang. Ya, tapi yang paling parah itu memang dalam 6 bulan, 7 bulan yang terakhir ini memang paling parah. Jadi ada mungkin, yang berapa akun itu? Betul.
Mungkin begini ya, seiring dengan perjalanannya mungkin kan Lucinta juga pada saat sekarang posisinya juga salah satu selain artis, selebgram juga yang mungkin banyak endorse ya, maksudnya dia banyak pekerjaan. Semakin tinggi orang tentu makin banyak cobaannya. Salah satunya adalah bagaimana caranya dia menghandle bullying itu. Ternyata makin banyak juga yang bully, mau yang selebgram maupun akun-akun anonimus. Nah inilah efeknya mungkin. Kita kan nggak tahu, mungkin perjalanannya dia ini ternyata 6 bulan terakhir itu paling parah. Sampai memaksakan mau nggak mau konsumsi obat itu. Jadi ini bukan dia memang udah ini ya, ini situasional. Jadi bukannya memang hari-harinya konsumsi itu. Sampai akhirnya mengkonsumsi obat-obatan itu nih Bang, sebelumnya memang dia sempat konsultasi dari dokter, akhirnya direkomendasi ke obat-obatan itu atau bagaimana Bang? Ya tentunya bisa tahu efek obat ini kan tentu ada efeknya. Salah satu efeknya menenangkan. Seorang Lucinta Luna tentu pasti nggak tahu apa itu lah obat ini, obat Ricola tadi, apa itu benzo kan dia tidak tahu. Pasti dia tahunya dari dokter. Berarti memang suratnya ada ya Bang, dari dokter? Ya kita nggak, saya nggak mau komentari soal surat. Artinya maksudnya obat-obat itu tentu dia bisa tahu mana yang pas untuk kondisinya dia, tentu kan berkonsultasi. Ada anjurannya, tapi masalah kemudian suratnya, yaitu tadi saya bilang itu kan udah materi ya. Karena sekarang juga ternyata yang menyuplai, yang ngasih bukan nyuplai ya, tapi yang membelikan obatnya itu kan sekarang lagi diproses. Nah kami tidak mau campuri itu karena masih berkembang. Kita sama-sama hormati prosesnya. Tapi tadi ada sempat itu resepnya resep milik IF, berarti miliknya si IF apa resepnya si LL Bang? Ya untuk yang resep disampaikan tadi belinya menggunakan resep. Ya, iya. Ya itu. Makanya itu IF juga sekarang masih diperiksa. Jadi kita belum bisa komentari ya soal itu. Karena kan dia juga 2 hari setelah ya. 2 hari setelah baru diperiksa secara. Jadi kita jangan nanti kita mendahului salah juga. Iya. Oke. Ada lagi? Oke. Masih ya. Terima kasih. Ini poin-poin yang tadi buat mengajukan rehabilitasi lah ya. Ya memang. Jadi poin yang meringankan lah ya. Ya poin yang meringankan. Ini kan kondisinya nggak dibuat. Ini video adalah bukan sekarang. Videonya itu sebenarnya sudah dari dulu direkam. Nah itu kenapa direkam juga biar juga salah satu pada waktu Lucinta itu ke dokter kan dilihat ini loh efeknya bahwa kalau saya stres tuh begini itulah buat tunjukkan. Nah ini memang kita mengajukan karena memang salah satu pembelaan kita adalah kita mengajukan upaya rehab. Dan itu juga diatur oleh undang-undang. Itu juga ada haknya, memang diatur dalam undang-undang psikotropika. Nah besar harapan kami memang tentu Polres Barat itu objektif melihat kondisi dan permasalahan ini. Kapan bakal diajukan Pak? Apa nunggu yang Segera kita tidak nunggu hasil dari sana, segera kita akan ajukan permohonan dalam waktu dekat lah ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Banyak. Demikian laporan langsung dari kantor pengacara bisa dikasih lihat nggak? Enggak lah itu bukan materi. Lihat aja tapi nggak usah lihat aja tapi nggak usah di capture. Paspor mana tadi? Nih, tapi nggak usah di capture lah, kan nggak boleh sebenarnya kan ada nomor itu nggak boleh Bang. Kang, kata nama gue dong. Nih. Nomornya aja ditutup Bang. Kan bawahnya juga masih ada. Ada. Bawahnya jangan diambil dah. Mana? Bawah ini kan ini nomor paspor. Bawah dengan ujung ini. Boleh tuh. Terus ini Bang. Kalau kemarin dibilang Coba Bang Pulo, KTP-nya perempuan, kalau laki, paspornya laki. Bang balik sini Bang. Bang Gio yang banyak Bang Gio. Miring Bang Gio miring. Bang kesini Bang. Sini Bang. Luna nggak ada. Nah Bang Gio. Oh iya. Nantinya ada sampai polisi. Bukan, kita nggak tahu sumbernya dari mana. Masalahnya kalau ditanya ke kita pasti kita kasih. Udah pada tahu. Koleksi aja sama. Bang. Bisa ditukar. Satu kartu di bag lagi. Ke kopi lah. Kopi sama kopi. Udah pada ke kopi Boston belum?